Izin menuju tugas biar awal gerak kayak gitu. Bentar, nunggu ada yang masuk. Ya, baru mulai lagi. Ada Pak? Sorry tadi sinyalnya agak ada gangguan karena hujan terus jadi berpengaruh terhadap sinyal. Kita lanjut tadi ngebahas yang poin yang rajin, terampil, dan gembira. Tadi kata Kak Rizky, rajin itu lebih ke pembelajaran. Kalau terampil lebih ke inovasi, karena di masa kayak gini kan ada tatap muka, ada juga yang di rumah. Guru juga berinovasi dalam pembelajaran, begitupun siswa kan. Yang terakhir adalah gembira. Karena kalau sekarang dibikin stres atau dibikin masalah, itu mengganggu keimun kita kan. Kita harus happy. Nah, Rajin ini berarti kasih contoh deh. Rajin dalam pembelajaran, karena di masa online lebih banyak mager kan. Mager bahan kayak gitu kan. Ya. Oke, jadi bisa kita bilang dari poin rajin ini kita bisa jabarkan dan mencari beberapa contoh yang memang berkaitan dengan proses pembelajaran. Terus bagi teman-teman semuanya di sini, mungkin rajin bisa dikaitkan dengan yang namanya kita rajin ngerjain tugas, rajin dalam segi kita aktif di kelas pada saat proses pembelajaran. Selain itu juga mungkin bisa dikaitkan dengan kita rajin di rumah, selain kita dituntut untuk menjadi seorang siswa yang aktif, juga mungkin di samping itu ada pekerjaan rumah yang perlu kita kerjakan. Bermodal rajin tadi mungkin bisa jadikan sebagai bekal utama kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas gitu. Sebenarnya pembelajaran tatap muka, pembelajaran online itu tidak merepotkan, justru menyenangkan kalau bisa. Betul. Cuma memang kebanyakan mungkin Bapak juga tahu, kalian yang sekarang nonton Instagram lebih banyak mager dan rebahannya gitu. Nah, itu tidak mencerminkan nilai-nilai kepramukaan sebenarnya kan. Walaupun boleh lah rebahan. Tapi alangkah lebih baiknya diisi dengan hal-hal yang positif, yang produktif tadi, rajin. Apakah ketika tugas beres kalian lebih aktif di rumah gitu. Karena penting banget di masa pandemi ini kita harus terus produktif dan bergerak gitu kan ya. Betul, Pak. Kayak gitu. Nah, lanjut. Gembira tadi belum, Pak? Oh, gembira. Ya, gembira belum. Ini penting soalnya. Oke, jadi teman-teman, kaitannya dengan gembira ini bisa dibilang ketika mengerjakan suatu hal, kita ini harus happy, harus enjoy mengerjakannya. Oleh karena itu mungkin dari gembira ini kita bisa interpretasikan bahwa seorang siswa, kalian-kalian ini, sebisa mungkin ketika memang dibebani dengan tugas-tugas yang banyak yang diberikan oleh guru-guru, mungkin di rumah ya di rumah banyak sekali mungkin tugas yang dikerjakan, sebisa mungkin enjoy, karena mungkin dengan enjoy kerjaan bisa terselesaikan dengan baik juga, dan tentunya mungkin tidak ada beban-beban yang terlalu berat kita pikul. Apalagi ketika memang ngerjain sesuatu sambil ngedumel kan Pak, gak enak kan? Gak enak. Kepikiran gak enak. Betul. Juga kalau kalian baca-baca kan di masa pandemi ini juga mental dan psikis berpengaruh terhadap kesehatan. Sekali, makanya kalau tugas jangan dianggap beban, tapi dianggap kewajiban aja. Gitu. Karena emang tugas ini bukan seharusnya untuk dipikirkan, tapi dikerjakan. Kalau dipikirkan beres enggak, sakit iya, pusing iya, yang ada kan kayak gitu. Jadi harus dibawa enjoy. Itu kata Kak Rizky tadi, rajin, terampil, dan gembira ini penting. Rajin mengerjakan tugas, terampil ketika kalian ada tugas-tugas atau pekerjaan lain harus lebih inovatif, lebih kreatif. Dan yang penting adalah ketika kalian rajin dan terampil, jalani dengan perasaan gembira. Jangan ngedumel ya. Karena kalaupun ngedumel nggak akan ngaruh ke nilai juga, nggak akan ngaruh ke cepat atau nggak ngerjain tugas. Tidak akan mempengaruhi pekerjaan kalian. Mending ngerjain sambil happy daripada ngerjain sambil ngedumel, karena capek juga ke kalian. Pilihannya itu cuma dua sih. Kalian bisa enjoy atau kalian bisa stres gara-gara tugas. Lalu memikirkan terlalu berat tugas itu. Padahal nggak, maksudnya memang beban ya. Tapi jangan sampai kalian dipikirin terlalu berlebihan. Lebih baik sharing mungkin ke teman, orang tua, cerita, atau ke guru BK di sekolah. Itu bisa membantu kalian gitu. Nah, yang selanjutnya kita lewat yang hemat, cermat, dan bersahaja. Kita langsung ke disiplin
berani dan setia. Mungkin poin disiplin yang lebih ditekankan di sini ya. Ya. Baik. Gimana tuh Ki? Disiplin, berani dan setia. Jadi disiplin sendiri di sini bisa dikaitkan dengan cara kita memanage waktu kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Terkhusus ini mungkin kaitannya dengan cara kita mengumpulkan tugas. Karena pada dasarnya memang sesuatu yang didasari dengan disiplin, berani dan setia tadi yang disebutkan Bapak. Mungkin ini bisa menjadi suatu modal bagi kita, terutama memang ketika proses pembelajaran seperti saat ini, daring, di mana kita dituntut untuk mengerjakan tugas dan memang pada dasarnya ada deadline yang perlu kita kejar ya Pak. Betul. Ya, jadi modal disiplin ini sangat perlu sekali bagi teman-teman yang memang dalam mengerjakan suatu hal ini perlu Manajerial waktu berarti ya. Betul. Karena memang mungkin Rizky juga sekarang yang sedang kuliah. Sama beratnya dengan anak SMA, cuma maksudnya sama polanya tapi lebih berat lagi. Ya, tapi karena punya pengalaman di masa pandemi, seenggaknya ketika kuliah juga ya cara memanage waktu kayak gini. Betul. Zaman sekolah mungkin sekarang teman-teman semua dituntut untuk mengerjakan tugas, beres tugas karena kita jarang tatap muka. Kalau sekarang udah tatap muka ya. Sebelumnya kan full online. Tugas pembelajaran online. Kalau kalian tadi terampil, gembira, kalian nggak akan bosan. Ketika ngerjain tugas harus disiplin. Ingat jeda waktu karena yang membuat kalian stres adalah ketika menumpuk masalah. Betul sekali. Alias menumpuk tugas. Ibarat minggu ini ada tugas 3 guru. Deadline-nya sebulan ke depan. Minggu depannya ada tugas lagi dari guru yang berbeda. Minggu depannya ada tugas lagi. Ketika deadline, orang lain beres atau orang lain cuma tinggal ngerjain 3 tugas di minggu terakhir, mungkin kalian yang numpuk ada 10 tugas, ada 16 tugas gitu. Dan itu yang membuat kalian stres. Sebenarnya yang membebani kita adalah bukan dari tugas gurunya atau bukan tugas yang terlalu susah, tetapi menumpuk tugas itu gitu ya. Ibarat bapak menumpuk untuk memeriksa tugas anak-anak, ujung-ujungnya ketika harus mengumpulkan nilai, tugas banyak yang belum diperiksa kan, jadi stres sendiri gitu kan. Justru di sini bisa dibilang bukan hanya siswa yang merasakan tentang rewardnya sebuah tugas, tapi semuanya, bapak selaku guru dan semuanya yang berkaitan dengan proses pendidikan kita ini yang sedang online ini ya. Sangat. Jadi memang dasar dharma ini juga bisa diterapkan oleh seluruh lingkup di sekolah. Betul. Bukan cuma siswa kayak gitu kan. Jadi mungkin pepatah yang mengatakan bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian itu betul sekali. Karena emang ketika kita riwa-riwa dahulu, kemudian kita akan bisa nyalsai kan tentunya. Iya, betul. Tapi emang di sini perlu ditekankan sekali bagi teman-teman yang emang ingin punya waktu yang produktif. Kalian bisa memanfaatkan waktu senggang kalian dengan memanfaatkan segala macam pekerjaan yang bisa kalian lakukan. Bukan berarti tidak boleh main. Betul. Bukan berarti tidak boleh main, diatur waktunya. Dan perlu sekali manajemen waktu. Justru di sini adalah yang perlu ditekankan adalah keproduktifan kalian dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang tentunya itu semua perlu yang namanya suatu kebiasaan. Kalau tidak dibiasakan dan tidak dipaksakan ya tentunya susah. Masuk ke poin kedua tadi, disiplin, berani. Kalian harus berani ngambil resiko bahwa kalian akan jenuh, kalian akan capek, tapi itu hanya awal. Sebuah adaptasi ketika kalian ingin memiliki pola hidup yang baru. Emang nggak gampang ketika bangun jam segini di schedule-nya kita bikin buat tugas dari jam berapa nyampe jam berapa, buat belajar dari jam berapa nyampe jam berapa, buat di rumah, buat main gitu. Itu harus diatur gitu. Boleh main lama, boleh ketika kalian emang bisa ngatur hal itu. Jangan sampai nggak ada jadwalnya, nggak ada schedule-nya, nanti acak-acakan mainnya nggak lama, capek juga, tugas nggak kerjain gitu kan ya, jadinya kacau nanti. Nah ini poin terakhir tapi tidak kalah penting karena kita nggak akan ngebahas semuanya ya. Nanti itu kalian akan bikin resume itu mengenai judulnya adalah penerapan nilai kepramukaan oleh siswa di masa pandemi. Penerapan nilai kepramukaan
oleh siswa di masa pandemi. Yang dibahas adalah poin-poin dasar dharma yang tadi Bapak sama Kak Rizky bahas. Nggak semua poin, nggak 10 poin ya. Nanti kalian itu yang harus dibikin resume sama kalian. Nah sebelum itu kita bahas poin terakhir. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ini penting banget nih. Betul sekali Pak. Oke, jadi dalam bertanggung jawab dan dapat dipercaya sendiri ini sama halnya ketika dengan poin-poin sebelumnya berkaitan dengan sikap dalam diri kita menentukan suatu pilihan. Di sini bertanggung jawab dalam artian ketika memang kita dibebani oleh suatu tanggung jawab yang diberikan oleh guru kita berupa apa? Tentunya berupa tugas, salah satunya berupa tugas dan lain sebagainya. Mungkin sebisa mungkin dari tanggung jawab yang diberikan itu kita harus bisa menjaga ataupun melaksanakannya ya, berupa tadi menyelesaikan tugas-tugas barangkali. Ada pula mungkin tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kita berupa tugas kerjaan rumah dan sebagainya, mungkin itu merupakan bagian dari bertanggung jawab juga. Lalu ada pula halnya dengan dapat dipercaya sendiri. Ini bisa nyambung ya? Nyambung Pak. Karena ketika nggak bertanggung jawab akan sulit dipercaya. Betul sekali Pak. Ya, ini adalah suatu keterkaitan antara bertanggung jawab dengan kepercayaan. Oleh karena itu mungkin teman-teman sebisa mungkin ketika memang mendapatkan suatu bentuk kepercayaan dari orang lain, yang tentunya kita kaitkan di sini dengan proses pembelajaran kalian selaku siswa mungkin diberi amanah oleh guru kalian berupa tugas-tugas, berupa aturan-aturan sekolah. Ya, betul sekali. Mungkin kalian harus bisa menjaga itu, kalian harus bisa sebisa mungkin mengimplementasikan dan juga menjaga tentunya. Karena ketika para siswa, contohnya kalian sekali kalian tidak bertanggung jawab, mungkin ada penjelasan para guru masih menerima, teman-teman bisa menerima. Betul. Tapi ketika keseringan akan sulit menjadi kepercayaan. Kayak Pak saya nggak bisa masuk soalnya saya lagi sakit. Nanti ibu saya nelpon, tapi yang nelponnya ibu warung contohnya. Atau Pak saya nggak ada kuota tapi bisa main game. Mungkin kalau sekali dua kali oke, tapi kalau setiap pertemuan seperti itu akan sulit untuk dipercaya. Karena nanti ketika kalian bertanggung jawab di kenaikan kelas atau di kelulusan akan dilihat pertanggungjawabannya. Istilahnya pertanggungjawabannya. Nanti ketika nilai kalian bagus atau jelek ya dari itu kelihatan tanggung jawab atau enggak. Kayak gitu kan ya? Dan juga tadi nyinggung sedikit berkaitan dengan kepercayaan, mungkin pada saat kondisi pandemi seperti ini segalanya dalam jaringan atau daring Pak. Jadi mungkin kalau emang dikaitkan dengan kepercayaan sendiri, saya bilang kita selaku siswa yang memang dituntut untuk bisa menjaga kepercayaan tersebut. Tentunya kita kaitkan di sini dengan kalian dalam belajar, mungkin bukan hanya halnya kalian absen terus nimbrung doang lalu tidak mengikuti proses pembelajaran. Jadi istilahnya bukan cuma formalitas doang, tapi kalian juga harus dibarengi hal tersebut dengan sebuah berupa tanggung jawab yang memang menjadi suatu modal kalian. Di samping kalian menjaga kepercayaan orang, kalian juga harus bisa bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah orang lain berikan kepada kalian, begitu. Nah kayak gitu sih, benar. Jadi kalau menurut Rizky, intinya, ada yang mau nanya nggak di komentar? Kalau ada yang mau nanya, kita buka dulu ya. Tapi takutnya nge-scrollnya juga sekarang karena banyak banget nih yang ikut, ada 128 orang yang ikut. Yang mau nanya boleh diketik di kolom komentar. Nanti ditulis nama sama kelas ya. Sok, ada yang mau nanya nggak? Bapak minum dulu. Sok, minum dulu. Ada Nur Syifa, ada Isfa Lana, Zahra. Ada yang mau nanya sekali lagi, ada yang mau nanya nggak? Boleh kok. Yang mau nanya diketik di kolom komentar ya. Jangan, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa.
sambil kita berjalan ya nunggu yang nanya. Jadi intinya poin dasar dharma secara umum seluruhnya bisa dipraktekin, bisa diimplementasiin kan. Betul Pak. Cuma yang 5 tadi adalah yang sangat erat dengan pembelajaran dan keadaan COVID ini. Saat ini ya, betul sekali. Jadi pada intinya teman-teman, mungkin kalau dikaitkan dengan poin dari dasar dharma sendiri tadi, kurang lebih tadi ada berapa Pak? 5 poin yang tadi disebutkan. Pada intinya mungkin di sini adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi suatu persoalan ataupun memang dikaitkan dengan di sini dengan yang namanya proses pembelajaran. Jadi dari bekal-bekal kita berupa tadi proses dari poin-poin yang pertama tadi disebutkan cinta alam, kasih sayang sama manusia, kemudian ada rela menolong dan tabah, ada pula rajin, terampil dan gembira, lalu disiplin, berani dan setia, dan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu merupakan sebetulnya modal bagi kita dalam menjalankan ataupun menjadikan predikat siswa itu bisa menjadi ini, jadi apa ya? Bisa dibilang bekal Pak. Nah, iya. Dan bekal itu kerasa sama Rizky sampai sekarang ke kuliah. Sedikit banyaknya, karena kan tiap personal beda-beda ya. Tapi sedikit banyaknya mempengaruhi nggak sih? Saya bilang ini tergantung cara kita individu ya. Balik lagi Pak. Tapi yang jelas di sini Rizky sendiri memang kalau memang itu baik bagi Rizky akan ambil. Kalau memang tidak baik ya tinggalkan. Ya. Ini keseluruhan mungkin bisa dibilang sangat-sangat baik dan sangat rekomendasi sekali untuk dilakukan. Karena apa? Walaupun belum tentu semuanya bisa dilakuin ya idealnya. Belum tentu semua tapi orang mungkin bisa lah beberapa poin kalian implementasiin. Ini bisa dibilang sebagai modal kalian dalam menjalankan proses pembelajaran selama di kelas dengan modal tadi seperti disiplin, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Begitu. Nah, barusan kan dari Rizky ya. Barusan dari Rizky, sambil Rizkynya mungkin mau minum dulu atau istirahat. Tadi itu pengalaman, sharing juga, dan apa yang Rizky tahu tentang nilai-nilai kepramukaan. Nah sekarang karena waktunya juga udah terlalu lama, takutnya kuota kalian juga habis gitu ya. Kita akan nanya ke siswa-siswa yang khususnya memang ikut dalam ke ekskul pramuka, dan itu bisa sharing tentang nilai-nilai kepramukaan ke semua siswa, bukan hanya ke siswa yang ikutan ekskul pramuka. Oke, mau siapa dulu? Bebas. Jadi ini Rizky sok istirahat dulu. Nanti kita panggil lagi buat penutupan ya. Siap. Ayo masuk. Nah, perkenalkan dulu nama kelas. Agak kencengan soalnya nggak pakai mic ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Alif dari kelas 12 IPA 6. 12 IPA 6. Udah kelas 3 nih ya. Berarti Irfan manggilnya atau Alif aja? Alif aja. Teman-teman manggilnya Alif kan? Ya, kebanyakan Alif ketika kelas 1 mengalami tatap muka. Kemudian sekarang tiba-tiba udah kelas 3 aja. Banyak tugas, nggak ketemu teman-teman, ya kan? Nggak tahu keadaan teman-teman, seperti yang tadi diceritain sama Kak Rizky juga. Nah, dalam menghadapi pembelajaran sekarang, online kayak gini, ketika tugas banyak, terus tadi jelasin beberapa poin, apa sih yang Alif rasain, bener nerap nggak sih poin-poin? Nggak semua ya? Iya, nggak semua. Kita nggak mencoba untuk idealnya memang semua, tapi kan susah. Ini kita kenyataannya nerap nggak sih di kehidupan sehari-hari Alif poin-poin dasar dharma? Kalau nerap, coba kasih contoh. Ya, di kehidupan Irfan sendiri sih nerap pisan. Apalagi kalau poin disiplin gitu. Jadi bisa memanage waktunya gitu. Jadi bisa memanage waktu untuk tugas. Berarti tugas Irfan nggak ada yang telat dan kosong dong? Ada sih 1-2 gitu. Ada kebanyakan. Ya. Nggak apa-apa karena namanya juga proses gitu. Jadi ada memang kita yang paling susah adalah konsisten. Tadi Rizky nyebutin nilai-nilai yang coba kalian terapin di kehidupan di sekolah.
Yang susah adalah bukan rapi nilainya, tapi konsisten ngejalaninnya. Disiplin itu gampang. Yang susah itu konsisten untuk disiplin. Disiplin sekali 2 kali ngumpulin tugas gampang. Yang susah itu selama sekolah konsisten disiplin ngumpulin tugas gitu kan. Tapi bener kan, maksudnya Rizky tadi bilang kalau kita disiplin itu enak. Tugas nggak numpuk di akhir kayak gitu, bener nggak? Kerasa pesan ya. Kerasa kan? Ya. Terus cinta dan kasih sayang sesama manusia itu penting nggak di masa pandemi dan sama teman-teman menurut Irfan? Ya penting gitu. Saya ini kan secara daring gitu. Ya. Jadi harus meningkatkan komunikasi kita dengan teman. Harus peduli ya. Takutnya ada teman yang nggak punya kuota, teman yang tiba-tiba hilang, itu kan harus dicari. Soalnya juga repot juga kan. Kalau nggak ada ya. Masa kita mau ngebiarin temen nggak naik atau ngebiarin temen nggak kerjain tugas. Jadi itu emang kerasa dan dipraktekin. Gitu. Ya. Sip. Nah itu pengalaman dari Irfan Alim. Jadi memang disiplin, cinta kasih itu kerasa dan emang berguna di kehidupan bersekolah, apalagi di luar gitu. Nah kita lanjut ke satu orang lagi deh, satu orang anak siswa yang ikutan SW Pramuka. Ya, makasih Ya. Irfan. Ya, Kak. Lanjut, siapa yang mau duduk di samping Bapak sekarang? Sip. Nah ini namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurisan dari 12 IPA 6. 12 IPA 6. Nah, tadi dari Irfan Alif, sekarang Ahmad ya. Nah, kalau Ahmad sendiri nih, mengenai rajin dan terampil, ya, meraktekinnya susah nggak sih? Susah gampang sih, Kak. Susah Sesuai gampang. kondisi Yang sedang dialami. Tapi itu berguna banget nggak? Berguna banget. Contoh, kasih contoh. Tugas lagi numpuk nih, sekarang mau akhir-akhir semester kan? Kan saya itu anggota pramuka, otomatis sudah terikat dengan dasar dharma tersebut. Ya. Dan contohnya rajin. Dan gitu saya harus dan dituntut untuk rajin. Ya. Karena saya anggota pramuka gitu. Dan rajin itu saya mengerjakan tugas, saya mengerjakan pekerjaan rumah juga. Ya. Dan itu pun akan sangat berpengaruh kepada kehidupan itu. Tapi capek nggak awal-awal ketika mau adaptasi jadi mencoba rajin gitu, mencoba mempraktekkan dasar dharma? Sebenarnya capek nggak? Capek, ada rasa capek. Tapi lama-kelamaan sudah terbiasa. Biasa, dan emang jadi enteng juga kan? Ya. Jadi itu benar. Jadi kalau kalian nerapin itu emang nggak semudah ngomong. Mungkin Bapak, Kak Rizky yang lain ngomong disiplin lah, rajin lah, gampang. Ngomong gampang, tapi praktek itu pasti susah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti kalian nggak bisa main, sekaligus juga ngumpulin tugas tepat waktu. Itu bisa, kayak gitu kan. Walaupun kayak Irfan tadi adalah 1-2 tugas yang belum dikumpulin, it's okay, nggak apa-apa. Seenggaknya tidak numpuk, kayak gitu. Kayak gitu ya. Sip, makasih Ahmad. Pokoknya mungkin juga belum rajin-rajin amat, tapi sekarang sedang berproses untuk rajin gitu kan. Sip, makasih. Karena mau? Ya, satu lagi terakhir. Satu lagi terakhir ya. Ada Dava ya. Ada Dava di sini. Siang, Dava udah nunggu. Nah, Dava nih. Tadi kan Irfan udah ditanya tentang disiplin, Ahmad udah ditanya tentang rajin. Nah, sekarang ke Dava, Bapak mau nanya tentang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tadi Kak Rizky bilang kalau bertanggung jawab dan dapat dipercaya itu mengenai tanggung jawab tugas, tanggung jawab aturan-aturan sekolah. Walaupun kalian ini kan sedang masa-masanya ingin bebas, masa-masanya ingin baju dikeluarin, pakai sepatu warna-warni gitu kan. Beban atau bisa nggak sih sebenarnya dipraktekin bertanggung jawab dan dapat dipercaya itu sepengalaman Dava? Sepengalaman Dava mah bisa ya? Bisa. Bisa dipraktekin. Susah nggak awal-awal menjadi sosok siswa yang bertanggung jawab terhadap tugasnya? Kalau dari masa kecil udah belajar tanggung jawab kan jadi lebih gampang. Jadi lebih gampang. Iya.
adaptasi ya. Iya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin awalnya sekarang kayak males ngerjain tugas, pengennya bawanya rebahan gitu kan, untuk bisa menjadi sosok bertanggung jawab, bisa atau enggak? Bisa. Kalau mau, Bisa. bisa. Susah atau enggak awal-awalnya? Masih susah. Tapi bisa nerapin dasar main itu berarti bisa. Iya. Contoh deh, kasih contoh bentuk tanggung jawab Rizky terhadap tugas Rizky sebagai Rizky Dava nih. Dava, contoh bertanggung jawab dalam tugas sebagai siswa apa? Ya Yang simpel-simpel keseharian di sekolah aja, biar ngasih contoh ke teman-teman. Sebagai siswa ya, tugas juga kan termasuk tanggung jawab kita sendiri kan. Tugas, ya. Tugas sekolah. Berarti harus tepat waktu, harus Ya. ngerjain, Masuk ke disiplin juga kan. masuk ke disiplin, nggak boleh dikerjain sama temen atau Ya. sama orang yang dekat gitu kan. Itu bertanggung jawab. Ya. Terus kalau aturan-aturan, contoh aturan yang sering dilanggar, bagusnya itu contohnya sepatu, Ya baju, ya kan, rambut, atribut, itu bentuk tanggung jawab. Iya. Sudah melakukan itu. Sudah. Kadang-kadang pernah melanggar, tapi langsung Ya. introspeksi dong. Iya. Karena memang yang tadi Bapak bilang kan, susah kalau Iya. konsisten ya kan. Tapi nggak rugi kan? Enggak. Taat aturan bertanggung jawab nggak rugi kan? Enggak. Jadi nggak rugi, nggak jadi nggak bagus dan nggak keren juga kok kalian taat aturan gitu. Pakai sepatu, pakai atribut, seragam, jadi nggak keren nih atau gimana? Nggak, keren tetap keren. Karena siswa itu dinilai bagus kerennya kan dari keseharian, sikap, dan nilai ya, kayak gitu. Terus share ke teman-teman dong. Kamu ikutan pramuka atau dasa dharma, kerasa banget nggak sih perubahannya Ya. sebelum dan sesudah? Ya, kerasa. Soalnya kan Dava ikut pramuka juga dari SD. Dari SD. Iya. Tapi kerasa nggak lihat teman-teman yang mungkin sesama pramuka tapi tidak mengimplementasikan nilai dasar dharma gitu? Ya. Kerasa nggak bedanya? Kerasa. Bukan ini sombong ya, Ya. bukan sombong, cuma kerasa nggak Dava? Oh, kenapa orang lain mah kayak gitu? Kenapa saya enggak? Saya mah kenapa kok beda gitu? Ya. Kerasa nggak? Ya, kerasa. Udah. Oh, udah gitu aja. Udah gitu aja dari Dava. Makasih Dava ya. Nanti minggu depan mungkin pertemuan depan kita juga bakal ketemu lagi sama Irfan, sama Ahmad, sama Dava gitu. Sekarang kita panggil lagi Kak Rizky. Kak Rizky, sini. Ya, jadi gitu ya. Oke. Jadi intinya ini pertama kali juga di live Instagram. Tadinya kita mau lebih proper, cuma memang hujan dan suaranya sinyal agak jelek. Mungkin kedepannya kita bisa lebih proper lagi. Doain aja sama semuanya mengenai nilai-nilai kepramukaan, mengenai materi-materi selanjutnya. Semoga bisa lebih asik lagi. Intinya gimana Ki? Oke, jadi Masih nggak apa-apa santai. Jadi pada kesimpulannya teman-teman dari 5 poin yang tadi sudah disebutkan bahwa dasa dharma ataupun yang poin-poin tadi telah disebutkan bahwa itu semua bisa dijadikan sebagai modal kalian dalam proses belajar tentunya. Mulai dari bertanggung jawab, kemudian disiplin dan lain sebagainya itu bisa dijadikan sebagai bekal kalian. Oleh karena itu di sini Rizky juga berbicara selaku seorang siswa juga ya. Mahasiswa sekarang ya. Ya, mahasiswa sekarang Pak. Pernah menjadi mahasiswa. Pernah gitu. menjadi siswa, tentunya mengalami banyaknya sekali dilema-dilema dalam menjalani suatu proses, terutama dalam ngerjain tugas. Mager mah dan segala macam gangguan-gangguan godaan pasti datang. Tapi yang jelas kita harus lebih mengokohkan lagi niat kita Iya. dengan cara tadi dalam poin bertanggung jawab. Ya, jadi poin itu kita bisa lebih ke meneguhkan lagi niat kita. Kita bisa melakukan Ya tujuan kita sekolah ini apa sekolah sih? ini buat apa gitu. Tujuan kita sekolah buat apa? Balik lagi kan ya? Betul. Tujuan. Jadi harus punya sebuah tolak ukur yang bisa dijadikan sebagai patokan. Jadi dari tolak ukur nanti itu bisa memacu lagi, menyokong diri kita untuk bisa lebih semangat. Nantinya ini kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian juga, bukan hanya terpaku pada proses pembelajaran di Kedepannya sekolah. juga bisa berarti. Betul Gitu. sekali Pak. Ya kayak gitu. Mungkin karena udah lama juga, udah berapa menit ya? Udah hampir setengah jam kuota. Kayaknya kalian udah
udah repot, apalagi yang unlimited kuotanya, kasihan pasti. Intinya menerapkan nilai kepramukaan gampang, nggak susah. Yang susah adalah konsisten dan tetap di jalan yang bener. Betul sekali. Rajin susah, tanggung jawab itu susah, tapi gampang maksudnya. Rajin tuh gampang, kalau cuma sekali rajin gampang. Betul. Ngumpulin tugas tepat waktu sekali gampang kata Bapak. Cuma konsisten yang susah. Jadi Bapak harap kalian siswa-siswi SMA Jatinangor bisa konsisten bertanggung jawab, bisa konsisten disiplin, bisa konsisten menjadi anak yang baik, anak yang menuruti aturan di sekolah maupun di rumah, berbakti ke orang tua dan ke guru juga. Terus semoga kalian juga bisa menerapkan ini, karena ini akan menjadi kunci sukses kalian, salah satu ya. Menjadi salah satu, enggak menjadi kunci sukses, tapi menjadi salah satu kunci sukses kalian ke depannya. Betul. Nah, makasih udah nonton, makasih udah dengerin Bapak sama Kak Rizky di pertemuan pertama ini. Jangan lupa resumenya itu dikumpulin ke email yang udah di-share sama wali kelas. Kalau kalian ada gangguan ke email, boleh kalian kumpulin resumenya di ruang guru di meja Bapak. Yang dikumpulin ke email itu adalah foto tulis tangan resume kalian, bukan ketikan di Word ya, tapi fotonya yang dikumpulin ke email Bu Ija kayak gitu. Mungkin sekian aja untuk pertemuan kali ini. Makasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Bapak sama Kak Rizky mau pamit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya ya.